Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Febriana bersama rekan saya Zahra Mahardika ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Akhlak Sosial. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu syarat penilaian pada mata kuliah AIK 2. Seperti yang sudah kita ketahui bersama dan sudah tertara dalam hadis Nabi Muhammad SAW dengan sabdanya, yaitu innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, yang artinya bahwa Rasulullah diutus untuk turun ke dunia ini, yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Baik, pembahasan pertama yaitu pandangan Islam tentang kehidupan sosial. Kehidupan sosial menurut Islam bukanlah kehidupan sosial ala Darwisi, ala pertapa atau ahli zuhud yang keliru. Sebagaimana halnya sebagian kaum sufi atau kaum fakir miskin Hindu yang menjauhi harta dan enggan memilikinya sebab takut akan menanggulangi kesulitan-kesulitan kehidupan atau tidak berani mempertanggungjawabkannya. Kehidupan sosial menurut Islam memberikan taraf kehidupan yang tinggi kepada seluruh manusia di dalam masyarakat. Sebagaimana kita memaklumi bahwa yang dimaksudkan dalam pengertian kebutuhan-kebutuhan pokok bukanlah hanya makanan dan minuman, melainkan ialah rumah kediaman, nafkah keluarga untuk selama setahun penuh, kendaraan atau pengangkutan, kitab-kitab yang berisi ilmu pengetahuan, dan perkakas-perkakas untuk bekerja. Oleh sebab itu, barang siapa yang memiliki barang-barang yang dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan pokok di atas, belumlah dianggap kaya yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Nah, kedua di sini ada masyarakat dambaan Islam. Masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting, sangat besar untuk membentuk karakter individu-individu di dalam masyarakat tersebut. Seperti individu akan terpola dalam masyarakat dan terpengaruh oleh apa yang ada di dalamnya, baik berupa pemikiran maupun tingkah lakunya. Manusia adalah makhluk sosial yang harus hidup bersama manusia lainnya. Sudah barang tertentu, tiap individu yang satu akan mempengaruhi individu yang lain. Sebagaimana yang kita pahami bahwa hubungan individu satu dengan yang lain dalam bermasyarakat harus mencerminkan nilai-nilai Islami. Islam seperti ideologi dalam pembentukan tatanan masyarakat. Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan bahwa pembentukan masyarakat Islam bertujuan membangun hubungan yang kuat antar individu. Sebuah masyarakat dengan menerapkan sebuah ikatan yang terbangun di atas kecintaan seperti realisasi sabda Rasulullah yang berbunyi, tidaklah sempurna iman seorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yang ketiga, toleransi inter dan antar umat beragama dalam Islam. Toleransi hendaknya dapat dimaknai sebagai suatu sikap untuk dapat hidup bersama masyarakat penganut agama lain, dengan memiliki kebebasan untuk menjalankan prinsip-prinsip keagamaan atau ibadah masing-masing tanpa adanya paksaan dan tekanan, baik untuk beribadah maupun tidak beribadah, dari satu pihak ke pihak lain. Islam selalu menawarkan dialog dan toleransi dalam bentuk saling menghormati, bukan memaksa. Islam menyadari bahwa keragaman umat manusia dalam beragama adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, toleransi berlaku bagi semua orang, baik itu sesama Muslim maupun non-Muslim. Dalam Islam, yang dimaksud toleransi antar umat beragama yaitu ketika kita memiliki tetangga atau kerabat non-Muslim, kita membiarkan mereka untuk beribadah sesuai keyakinan mereka masing-masing, tidak mengusiknya atau bahkan melarangnya, serta saling menghargai keyakinan yang dimiliki masing-masing umat satu sama lain. Yang keempat, prinsip-prinsip Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Hubungan antar manusia dalam Al-Quran adalah penciptaan Allah yang berbeda-beda dalam kehidupan manusia, seperti laki-laki dan perempuan, suku-suku yang banyak, berbangsa-bangsa, bahasa yang berbeda-beda,
serta warna kulit yang tidak sama, dan berbagai keanekaragaman lainnya, agar manusia tersebut saling mengenal satu sama lainnya dan bukan untuk menjelekkan perbedaan tersebut. Kesempurnaan fitrah seseorang bisa dilihat dari mampunya ia berinteraksi dengan sesama manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang akan lepas dari sebuah keadaan yang bernama interaksi. Begitu luasnya daratan serta lautan yang membentang dari timur hingga barat, yang sebagiannya dihuni oleh manusia dengan ragam peradaban serta adat istiadat. Sudah umum diketahui bahwa Al-Quran memberi perhatian khusus pada hak-hak keluarga, tetangga, dan para sahabat. Namun, dalam porsi yang sama, ia menaruh perhatian pada hak-hak kaum muslimin sebab sesama muslim tentu bersaudara. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari disebutkan bahwa hak-hak seorang muslim atas muslim lainnya yaitu ada 6. Yang pertama, mengucap salam ketika bertemu. Yang kedua, memenuhi undangannya. Yang ketiga, memberi nasihat jika diminta. Keempat, mengucap yarhamukallah ketika ia bersin dan mengucap hamdalah. Kelima, menjenguknya ketika sakit. Yang keenam, mengiringi jenazahnya ketika meninggal. Dan yang terakhir ada kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran. Kemiskinan. Islam memandang kemiskinan sebagai penyakit yang harus disembuhkan karena dekat dengan kekufuran. Salah satu instrumen pengentasan kemiskinan yang efektif adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. Dalam Al-Quran, terdapat banyak ayat yang membahas tentang pemberdayaan masyarakat. Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dalam Al-Quran yaitu prinsip ukhuwah, ta'awun, dan prinsip persamaan derajat. Lalu kebodohan. Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Amr berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari manusia secara langsung, akan tetapi ia mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Sehingga ketika ia tidak menyisakan seorang ulama, orang-orang mengangkat para pemimpin yang bodoh. Mereka ditanya, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu. Akibatnya mereka sesat dan menyesatkan." Muttafaq alaihi Al-Bukhari dan Muslim. Dan yang ketiga, pengangguran. Walaupun Allah telah berjanji akan menanggung rezeki kita semua, namun hal itu bukan berarti tanpa ada persyaratan yang perlu untuk dipenuhi. Syarat yang paling utama adalah kita harus berusaha untuk mencari rezeki yang dijanjikan itu, karena Allah telah menciptakan sistem, yaitu siapa yang bekerja, maka ialah yang akan mendapatkan rezeki. Dan barang siapa yang berpangku tangan, maka ia akan kehilangan rezeki. Artinya, ada suatu proses yang harus dilalui untuk mendapatkan rezeki tersebut. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen penambuh kita yang telah memberikan saran di mata kuliah kali ini, dan juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak hingga akhir. Harapan dari kami presentasikan tadi bisa menjadi manfaat untuk ke depan. Karena dirasa presentasi kami sudah cukup, maka dari itu kami akan menutup. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.